Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Kanigara. Saya dari kelas 644C07 dan NIM saya 641900014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang revolusi industri. Di sini ada dua macam revolusi industri 3.0, yaitu terjadi pada tahun 1970 dan berlanjut ke tahun 1990-an hingga saat ini karena sebagian negara masih menerapkan industri ini. Setelah mengubah tenaga otot menjadi uap, produksi paralel menggunakan listrik dan mesin berjalan. Nah, perbedaannya dengan revolusi industri 4.0 yaitu revolusi ini pertama kali tercetus muncul pada tahun 2000 sampai 2005, di mana internet mulai berkembang dan memiliki kecepatan yang tidak bisa dan dapat diakses oleh siapa saja. Di sini ada pengertian CAD, yaitu Computer Aided Design. Adalah suatu program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk. Computer Aided Design ini digunakan secara luas di perangkat yang berbasis komputer yang membantu insinyur teknik, arsitek profesional, perancangan yang banyak bekerja dengan aktivitas rancangan. Perangkat otoritas utama geometri dalam proses siklus hidup manajemen produksi yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Paket yang ada dari vektor dua dimensi berdasarkan gambaran sistem kepermukaan parametrik tiga dimensi dan pemodelan perancangan solid. Di sini ada pengertian dan tujuan CAM atau Computer Aided Manufacturing. CAM adalah penggunaan software komputer untuk mengontrol tools, mesin, ataupun bagian mesin lainnya yang berhubungan dengan proses pemesinan. Tujuan utama CAM ini membantu kegiatan proses manufaktur menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Dan saat ini CAM itu dipelajari di sekolah, baik SMK ataupun di perguruan tinggi. Pengertian Kanban. Kanban merupakan sistem scheduling yang men-trigger untuk memproduksi barang dan berapa banyak yang akan diproduksi. Jadi, bukan merupakan sistem untuk mengontrol jumlah inventory. Kanban ini menjadi tool yang efektif untuk mendukung jalannya sistem produksi secara keseluruhan. Manfaat Kanban itu membantu mempermudah planning produksi untuk memenuhi perubahan demand pelanggan. Sistem memerlukan rancangan bulanan dan mingguan, dan Kanban menyederhanakan kefleksibilitas hari ke hari. Mengubah ke rencana produksi untuk diberikan ke proses assembly terakhir dan otomatis melakukan ke proses upstream-nya. Definisi Lean Production. Lean Production adalah praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan, dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Lean selalu melihat nilai produk dari sudut pandang pelanggan, di mana nilai sebuah produk didefinisikan sebagai sesuatu yang mau dibayar oleh pelanggan. Prinsip-prinsip Lean Production. Mengidentifikasi produk, barang, atau jasa berdasarkan sudut pandang pelanggan dengan kualitas yang superior, harga yang kompetitif, dan penyerahan yang tepat waktu. Mengidentifikasi value stream process mapping, yaitu
proses pemetaan pada value stream untuk setiap produk barang atau jasa, menghilangkan pemborosan atau waste pada semua proses value stream yang tidak menghasilkan nilai tambah, mengatur agar material informasi dan produk berjalan secara lancar dan efisien selama proses value stream, mencari alat dan teknik peningkatan atau bisa disebut juga improvement tool and technique untuk mencapai kualitas terbaik dengan cara peningkatan secara terus-menerus. Nah, di sini ada pertemuan 9 tentang strategi proses. Pengertian dan tujuan strategi proses. Strategi proses merupakan sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Teknologi adalah kemampuan manusia dalam menggunakan metode dan peralatan untuk menghasilkan suatu produk. Kecanggihan teknologi ini ada 3, yaitu teknologi tradisional, yaitu pengolahan produksi yang dilakukan dengan menggunakan tangan atau handmade yang lebih dominan, sedangkan peralatan yang digunakan sangat sederhana. Yang kedua ada teknologi teknik, teknologi yang menggunakan energi listrik. Yang ketiga ada otomatisasi, teknologi maju yang telah menggunakan komputer. Jenis teknologi berbasis komputer. Ada Computer Aided atau CAD, Standard for Exchange of Product Data atau STEP, Computer Aided Manufacturing. Manfaat yang diperoleh dari CAD, mampu merancang dan membuat produk yang berkualitas tinggi, memperpendek waktu perencanaan produk, mampu menekan biaya operasional, mampu menyediakan database yang lengkap. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila dalam materi ini saya kurang jelas dalam melakukan presentasinya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.